Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami sekalian pada sore hari ini. Bahwa kami percaya hidup kami pasti akan menjadi berkat buat orang lain. Tapi bagaimana kami akan menjadi berkat kalau kami sendiri tidak diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kiranya sore ini kami belajar dari firman-Mu. Seorang yang benar-benar diremehkan orang, tapi Tuhan mengangkatnya dengan urapan. Orang yang sungguh-sungguh merasa sendiri dalam hidup, Engkau yang menemaninya, bahkan orang yang tidak punya masa depan, Tuhan juga yang memberikannya. Tuhan tolong kami, supaya sore hari ini apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, kami dapat mengerti, bahkan kami dapat mengambil pelajaran, dan biarlah Engkau juga berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Supaya hidup kami jadi berkat dan dibaca banyak orang, dan akan banyak orang tertarik untuk mengenal Tuhan, karena mereka melihat perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Tadi pagi saya dan jemaat pagi belajar seorang yang bersaksi, seorang yang menyampaikan cerita tentang hidupnya, bahwa orang itu tidak selamanya ada dalam kesulitan. Pasti Tuhan akan menolongnya. Tidak selamanya orang dihina orang, satu kali pasti akan dimuliakannya. Tidak ada seorang yang terus dipandang rendah, satu kali Tuhan akan memberikan kedudukan kepadanya. Sebab itu saudara, kita melihat lagi ya, tadi pagi ada seorang yang namanya Daud. Saya kasih judul tadi pagi adalah Gembala masuk istana. Hebat kan ya, gembala masuk istana. Ya, basa Jawa ini bocah angon mlebu keraton. Ada yang ngerti basa Jawa? Oke ya. Nah, tadi pagi bahkan ada orang Solo yang nyanyiannya bagus sekali ya. Bocah angon mlebu keraton. Gimana Pak caranya Pak? Orang angon itu tidak boleh masuk keraton. Lah kenapa? Karena orang angon itu dianggap pekerjaan yang paling sederhana, paling rendah. Ya, satu kasta, kalau disebut kasta itu adalah kasta sudra yang paling miskin. Tidak mungkin orang angon itu masuk kepada keraton. Bahkan di Jawa ada sebuah pelajaran bagus. Kalau orang angon mau masuk keraton itu sesuatu yang sulit. Ya, makanya tadi pagi ada orang yang mau masuk keraton. Dan untuk masuk keraton itu Bapak Ibu Saudara mesti pakai sebuah pakaian yang namanya dodot. Dodot itu tadi pagi saya jelaskan kain batik yang panjangnya 3 meter. Ya, 3 meter lalu dililitkan ke badan kayak stagen, kayak centing gitu ya. Tapi lebarnya begini ya. Jadi Bapak Ibu kalau raja-raja Jawa itu biasanya pakai dodot. Ya, biasanya manten-manten Jawa yang pakai dodot itu baju kebesaran. Enggak pakai jas, enggak pakai apa, tapi ininya kelihatan dan semua ditutup dengan dodot. Ya, dodot. Ya, makanya kalau ada manten Jawa yang pakaiannya begitu, itu disebut dengan dodotan. Ya, dodotan. Biasanya orang Jawa yang pakai itu ya. Tapi saya juga punya menantu orang Tenglang dipakai dodotan, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, satu kali orang yang pakai dodotan ini, kalau mau sowan ke istana tadi pagi, itu orang mesti membersihkan dodotnya. Dodot itu kain, paling luar itu ada hiasan. Biasanya tipis ya, segini itu dari kain hitam, lalu ada hiasannya. Ya, hiasannya kalau orang kaya itu emas, ya. Kalau orang setengah kaya itu biasanya kuningan, ada juga yang pakai tembaga, ya. Dan untuk membersihkannya itu supaya gilap, orang zaman dulu itu digosok, ya. Kalau enggak ada beraso masih pakai asem, ya, atau pakai belimbing. Ya, belimbing wuluh supaya, nah tapi kalau habis digosok mesti kainnya kotor dan harus dicelup lagi ke air untuk dibersihkan. Satu kali orang ini mau sowan, mau datang ke istana, ya dalam bahasa Jawa, dodotnya kotor, makanya mesti dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, tidak bisa sowan kepada raja, apalagi datang kepada Tuhan, mesti bersih. Halo? Lalu mereka minta tolong kepada seorang angon tadi ya, seorang gembala. Ya, basa Jawa ini bocah angon. Suruh apa? Suruh menek blimbing, manjat blimbing supaya bisa membersihkan dodot. Makanya tadi pagi ada ibu dari Solo ya, nyanyi. Ca angon, penek no.
blimbing kuwi nyulunyu ya penekno kanggo mbasuh dodot tiro. Jadi dodotnya itu digosok pakai blimbing. Lah kalau sudah digosok bersih emasnya, kuningannya, yang kotor ganti kainnya. Lah kainnya juga mesti dicuci. Lah cucinya belum ada ledeng, belum ada PDAM. Ya, mesti dibawa ke sungai karena panjangnya 3 meter, dikucek bongkotnya, dikucek satu ujung, yang lain ketabrak air lalu hanyut. Basa Jawane hanyut apa? Kintir, betul ya? Nah kintir itu bahasa Jawa, dari kintir dapat seselan jadi kumintir. Setelah dodotironya digosok pakai blimbing, ternyata dikira dodotiro kumintir bedah ing pinggir. Betul ya? Kintir bedah sebelahnya, suwek robek domono jlumatono kanggo sebo. Hebat ya, jemaat sore ternyata bisa loh nyanyi ini ya. Dondomono, jlumatono, dijlumati itu apa? Disum, betul ya? Untuk apa? Untuk sowan mengko sore. Lah kalau sudah siap, dodotnya bersih, semua sudah siap. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar banter. Yo surao, hebat ya. Wah luar biasa, golek jemaat ini angel loh saudara ya. Iso nyanyi bareng gini ya, tapi golek pendeta ini ya rada angel betul ya. Nah coba kita lihat ya. Jadi podo angel hari ini wong angel ketemu wong angel betul ya. Ini namanya dodot. Jadi orang Angon itu tidak bisa masuk dalam kerajaan. Namanya Angon ya tetap Angon. Yang masuk cuma lain. Wong Angon itu cuma sakno. Suruh menekno blimbing, lunyu-lunyu. Ya penekno. Kanggo mbasuh dodotiro. Wis sekarang dikei blimbing. Dodotiro kumintir bedah ing pinggir. Lah terus siapa? Ya dondomono ya, jlumatono ya, supaya dipakai untuk sowan mengkusuri ke keraton. Lah tadi pagi ada seorang anak Angon yang namanya Daud. Daud dapat panggilan, bukan ngelamar loh ya. Daud dapat panggilan. Coba kita lihat 1 Samuel 16 ayat 16. Dikit lagi kita ulangi lagi ya. 1 Samuel 16 ayat 16. 1 Samuel 16 ayat 16. Ya. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu ya. yang di depan ini. Mencari seorang yang pandai main kecapi. Ya. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu. Ya. Haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Ayat 20. Ayat 20. Lalu Isai mengambil seekor keledai. Sorry, 19, sorry. Ayat 19, kemudian Saul mengirim Saul mengirim utusan kepada Isai dengan pesan, ya. Suruhlah kepadaku anakmu Daud. Yang ada pada kambing domba itu. Tadi pagi saya berkata, kalau disebut ada pada kambing domba, berarti Daud waktu itu masih Angon. Betul kan? Daud masih ada di padang rumput, sedang Angon, sedang menggembalakan domba. Jadi waktu Daud masuk istana, berangkatnya bukan berangkat dari mana-mana, berangkat dari padang gembala. Siapa sing nyangka orang Angon bisa masuk keraton itu? Kadang-kadang Angon itu dipakai untuk penghinaan. Ayah saya dulu pernah marahi saya karena saya tidak pernah belajar sekolah. Saya memang waktu sekolah tidak pernah belajar. Dari SD, SMP sampai sekolah guru tidak pernah belajar. Lah kenapa? Buat saya belajar itu di sekolah. Kalau saya di sekolah saya perhatikan baik, saya punya catatan di rumah hampir tidak pernah belajar. Tapi saya tidak pernah naik. Ya, ranking terus. Saya katakan telat kalau belajar di rumah itu. Tidak punya catatan, tidak apa-apa. Yang penting dicatat di dalam pikiran. Lah pada zaman dulu SD itu kan pakai sabak, tidak pakai buku. Betul ya? Sekarang dia pakai buku bisa dibaca ulang. Kalau saya dulu waktu di desa pakai sabak, selesai pelajaran
Hapus, hilang. Kalau tidak disimpan di otak, bubar. Makanya orang dulu itu pinter-pinter lebih bisa menghafal. Tidak jaga apa? Catatan. Lah coba kita, bapak saya ini marah. Sampai kau ora munggah. Diancam saya, tak tukokno wedhus. Disuruh apa? Angon, berarti saya gembala. Jadi pada waktu orang angon, itu sebetulnya kerjaan yang paling dimiliki oleh orang yang tidak punya masa depan. Wome angon. Tapi lihatlah, di tangan Tuhan siapa yang dapat menentukan masa depan? Yang menentukan masa depan kita adalah Tuhan. Namanya bocah angon bisa masuk keraton. Sorry, tidak melamar tapi dipanggil. Itu loh. Padahal coba kita lihat setelah itu Isai mendengar anaknya dipanggil ke istana. Terus Bu. Lalu Isai mengambil seekor keledai Ya. yang dimuati roti. Yang dimuati roti. Sekirbat anggur. Ya. Dan seekor anak kambing. Seekor anak kambing terus. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul. Maka dikirimkannya itu sebagai persembahan, sebagai upeti kepada Raja Saul. Dengan perantaraan Daud. Dengan anaknya. perantaraan Daud anaknya. Lanjut Bu. Demikianlah Daud sampai kepada Saul. Daud sampai kepada istana Saul. Daud sampai ke hadapan Saul. Dan menjadi pelayannya. Dan Daud menjadi pelayannya Saul. Perhatikan. Terus. Saul sangat mengasihinya. Saul sangat sayang kepada Daud. Dan ia menjadi pembawa senjatanya. Dia menjadi pembawa senjatanya. Jadi Daud itu disayangi, dikasih oleh Saul. Saya mau sampaikan Anda. Daud dikasih Saul itu tidak karena mujizat, tidak bisa. Seorang raja bisa mengasihi, menyayangi seorang gembala. Ya, bahkan tidak hanya sayang kepada Daud. Lanjut Bu. Dan sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai. Saul menyuruh orang kepada Isai. Saul menyuruh orang kepada Isai. Mengatakan. Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Tidak usah pulang ke rumahmu ya Isai. Biar dia tinggal di istanaku. Aku sayang kepadanya. Anak ini menyenangkan. Kalau aku sudah mulai gelisah, tidak enak pikiran, roh jahat mengganggu. Lalu Daud main kecapi, maka aku tenang. Dan Saul berkata, tidak usah pulang ya Isai. Kirim utusan kepada Isai. Supaya Daud tidak usah pulang. Dan ia mengatakan bagaimana? Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Sebab aku suka kepadanya. Saya mau sampaikan Anda. Kalau Daud dikasih oleh Saul. Itu mujizat luar biasa. Kita tahu apa? Yang kita tahu Daud itu adalah anaknya Isai. Coba kita lihat. Isai itu sebetulnya siapa? Nanti kalau Saul tahu, pasti dia tidak jadi mengasihinya. Coba kita lihat kitab Rut pasal 4. Rut pasal yang keempat ayat 17. Kita tahu dulu nenek moyangnya Daud ini siapa? Rut pasal 4 ayat ke-17. Ya. Dan tetangga-tetangga perempuan Ya. memberi nama kepada anak itu katanya. Ya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan anaknya yang ada di pangkuan Naomi itu namanya Obed. Dialah ayah Isai. Obed punya anak Isai. Ayah Daud. Lah Isai punya anak Daud. Jadi Daud itu punya punya ayah namanya Isai. Lah ayahnya Isai itu engkongnya Daud namanya Obed. Obed punya papa namanya Boas. Betul ya? Jadi Boas itu adalah kongconya Daud, mbah buyutnya Daud. Lah nyonyanya istrinya Boas namanya Rut. Masih ingat kan Rut itu orang mana? Orang Moab. Terima kasih Pak. Orang Moab.
Loh ceritanya gimana Pak kok ada orang Moab bisa tinggal di Bethlehem? Ceritanya kan dulu ada seorang kaya dari Bethlehem namanya Elimelek dengan istrinya namanya Naomi. Dia punya anak dua kan, Mahlon dan Kilion. Lalu mereka pindah ke Moab karena ada kelaparan. Di Moab, Mahlon menikah dengan Orpa, Kilion menikah dengan Rut. Di sanalah Elimelek mati, disusul juga dua anaknya. Laki-laki mati, Mahlon dan Kilion. Lalu Naomi sedih karena masa tua. Dia pikir begini, daripada saya mesti ada di perantauan, aku tak pulang Bethlehem wis. Dia mikir dengan dirinya, lek gini caranya gue kok ndak bisa ya hidup di negeri orang. Wis gue tak wejai lah. Wejai kemana? Bethlehem, betul ya? Lalu pamit kepada dua mantunya, nih mama ini sudah tua, ya kamu ya cik punya masa depan, wis ya. Wo tak weja Bethlehem, nih weja aku ke rumah masing-masing, nih cik Veno lagi. Kenapa? Mama sudah tidak ada anak-anak. Kalau mama cik Ven malam ini dan malam ini mama waeing ngelahirno, masa lu mau ngenteni anak mama ini mau jadi suami? Sudah ya, lebih baik ini pulang aja ya untuk masa depan. Lalu mereka jalan sampai perbatasan. Ruth berkata, wes lah, mama tahu lu ini setia mbak mama ya. Tapi untuk masa depanmu, ini wejalah. Ya. Terus Orpa berkata begini, mah enggak apa-apa tak malek pulang, enggak apa-apa nak. Sudah supaya masa depanmu masih panjang, mama sudah tua, sudah ya. Orpa mencium Naomi lalu Orpa pulang. Lah mantu yang kecil yang namanya Ruth, orang Moab ini berkata, mah, wubu weja lah. Aku enggak mau pulang. Loh, nih gini loh, ini untuk masa depan. Lek mama pulang Bethlehem, enggak ada anak lagi. Terus lu ini hidupnya apa? Sudahlah, enggak apa-apa itu lihatan. Ipar apa? Saus-saumu sudah pulang. Sudah, ini weja lah. Cincela, ini weja lah. Dia tetap ngomong, wah pu weja lah, pu weja mah. Ya. Terus Ruth malah ngomong begini. Mah, kemana mama pergi? Noni pergi. Di mana mama bermalam, aku juga bermalam. Sekarang aku mau ikut mama. Allahnya mama jadi Allahku. Aku tinggalkan dewaku yang namanya Komos. Dan sekarang aku nyembah Elohim. Sesembahnya mama. Bangsanya mama biar jadi bangsaku. Di mana mama mati, aku juga mau mati. Di mana mama dikubur, aku juga mau dikubur. Kiranya Tuhan menghukum aku mah kalau aku tidak setia sama sumpahku. Karena dia ngomong begitu, Naomi berkata, ya wes, kamu memang nekat gitu, ya oke lah. Betul? Ayo, nilailah. Ya, womu wecia nah. Ayo kamu datang sini, kita pulang. Saudara, ini orang Moab. Tidak semudah berkata bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Itulah omongannya Ruth waktu masih di seberang sungai Yordan sebelah timur. Timurnya Laut Mati namanya daerah Moab. Begitu sampai di negara Israel masuk dalam kota Bethlehem. Di Bethlehem itu ada peraturan. Bukan hanya peraturan imigrasi, tapi peraturan kewarganegaraan dan peraturan menjadi jemaat Israel. Itu ada syaratnya. Coba kita lihat syaratnya apa. Ulangan 23 ayat 3. Tidak segampang orang berkata, mah Allahnya mama jadi Allahnya noni. Bangsanya mama biar aku jadi bangsanya mama juga jadi bangsaku. Lihat peraturan ini. Ulangan 23 ayat 3. Ulangan 23 ayat 3. Ya. Seorang Amon. Sebentar. Orang Amon itu adalah bangsa Amon. Nenek moyangnya namanya Amon. Amon itu anak-anaknya Lot yang nomor 1. Terus. Atau seorang Moab. Seorang Moab. Moab itu adiknya Amon.
Itu juga keturunannya Moab, anaknya Lot yang nomor 2 dari anak perempuannya. Hamil ya, bapak sama anak ini lalu hamil, lalu punya anak namanya Moab. Orang Moab, yuk. Janganlah masuk jemaat Tuhan. Tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Lihat saya. Rut enak ngomong, Allahmu, Allahku, Tuhanmu, Tuhanku. Lu ini orang Moab. Turunan orang Moab. Tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Moab Ren, wah, tidak boleh lah masuk jemaat lah. Cungkoren masuk lah. Matularan masuk lah ya. Batakren, Ambonren, Inhiren masuk lah. Yang boleh tapi tak masuk itu Lehoren lah. Ya. Tapi Moabren tidak boleh. Masuk jemaat Tuhan tidak boleh orang Moab itu ya Bu. Terus. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun. Bahkan keturunan ke-10. Tidak boleh masuk jemaat Tidak Tuhan. boleh masuk jemaat Tuhan. Sampai selamanya. Lah sampai selamanya. Lihat dulu. Ayahnya Daud namanya Isai. Ayahnya Isai namanya Obed. Ayahnya Obed namanya Boas. Istrinya Boas namanya Rut. Rut orang Moab, turunan ketiga. Alkitab berkata, jangan boleh masuk orang Moab masuk ke sini ke orang Israel. Tidak boleh menjadi jemaat. Sampai turunan ke-10. Lagi turunan ketiga Daud ini. Coba kita lihat. Apalagi peraturannya ayat 6. Lompat supaya cepat. Selama engkau hidup. Hei orang Israel, selama kamu hidup. Janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan. Jangan kamu mengusahakan orang Moab itu. Kesejahteraan. Sejahtera. Dan kebahagiaan. Jangan bikin orang Moab bahagia. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Orang Israel ada peraturan. Kalau ada orang Moab, jangan bikin happy. Lu bikin seneng orang Moab. Babano. Mau sengsara jarno. Tidak usah ditulungi. Lah Rut ini orang Moab. Nekat masuk sebagai mantunya Naomi. Rut berkata, Allahmu adalah Allahku. Bangsamu, bangsaku. Turunan ke-10 pun Rut, anakmu, cucumu, sampai 10 turunan, tidak boleh masuk. Bahkan tidak boleh sejahtera, tidak boleh senang. Coba kita lihat. Wong Jawa, siapa yang Jawa? Ngerti Jawa? Anak bapak ibu itu kan punya anak. Turunan pertama kan namanya anak. Anaknya anak namanya apa? Cucu. Bahasa Jawa nih? Putu. Putu itu turunan yang kedua. Anaknya putu. Bahasa Jawa. Buyut. Turunan ketiga. Anaknya buyut. Canggah. Turunan keempat, lihat jari saya ya. Lah anaknya canggah. Anaknya canggah, lihat saya. Namanya Wareng. Anaknya Wareng. Namanya, lihat saya, Udek-udek. Anaknya Udek-udek namanya Gantung Siwur. Anaknya Gantung Siwur. Loh maksudnya sebutan nih. Anak, putu, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur. Sudah 7. Wong Surabaya ngertine turunan ku mek 7. Makanya lek rasan-rasan kan mesti 7 turunan ya. Ojo sampai ya aku besanan mbek wong iku. Sampai 7 turunan ojo kadek. Cuma 7. Kalau ngerasani orang api juga 7 turunan. Aduh tante iku sogepol wis. Bondone akeh duit gak ono serine. Tanah di mana-mana ada. Dipangan. Lah sing gane rasan-rasan lagi tau saudara ya.
Dipangan petung turunan, ndak habis. 7 turunan itu cuma anak, putu, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung, siwur. Yang ke-8 namanya, lihat, goprak sente. Yang ke-9 namanya debok bosok. Yang ke-10 namanya galih asem. Cateten untuk anak cucu nanti Eptanas bahasa daerah metu loh ini saudara ya. Anaknya apa disebut apa, anaknya apa disebut apa. Ya itu keluar loh. Nah coba lihat. Sampai turunan 10 bahkan sampai selama-lamanya enggak boleh masuk. Daud ini cuma buyut. Boleh masuk. Bolehkah buyutnya orang Moab disenangkan? Enggak boleh. Saul ini jatuh cinta, lalu diangkat jadi pelayan, lalu enggak boleh pulang. Loh itu karena enggak mujizat mosok tumon. Ini kalau ono asu jenggong, Baginda. Halo? Ono lambe turah, raja. Tahu arek iki siapa? Papa ini namanya Isai. Engkonge de itu Obed, kongconya Boas. Raja tahu makconya dia, orang Moab loh. Kok Isai ya Tuhanku nutup cangkem-cangkem turah ini. Halo? Betul ya? Lambe-lambe bejat ini loh, kok iso ditutup gitu loh. Aduh saya ini heran. Lek ndak Tuhan saya baca ini sampai heran dan entek-entek. Orang itu ya, itu lek ada orang tahu dan lambe ini bejat, mesti ngomong. Halo? Tetangga-tetangganya ya pasti ngomong. Kok iso meneng kabeh sak kota. Sampai Daud dilarang pulang. Dan saya yakin siapa sih ndak seneng dari area Angon masuk keraton. Dari padang gembala ada di istana. Aduh. Saya ngomong saudara ya, lihat saya. Saudara jangan khawatir akan hidup. Orang lain mau ngomong, jar-jar no ngomong. Dulur ndak seneng, ora urusan ambek dulur. Amin. Tonggo ndak seneng, gak mangan melok kon. Ada 1000 tangan merendahkannya, ndak usah takut, ndak usah gemetar. Untuk ngangkat kita cuma perlu 1 tangan. Yaitu tangannya, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Ya. Nih, orang pasti akan ngomong-ngomong tentang kita. Waduh, nang gereja, dadi opo? Gimana Cik? Gereja, aduh kayak ya oh. Masa ini pergi gereja ya tata meyu, aduh bocah lah. Nggak usah dijawabi. Nggak ada perlu nih, saudara. Halo betul ya? Golongannya apa gereja itu? Mari nangis, guyu, nangis mana yang guyu? Halo? Meneng wae. Anda bawa Alkitab, diencepi. Puyuh, oh jarno wis. Untuk ngangkat kita itu enggak perlu banyak tangan. Biar tangan yang lain menekan. Biar tangan lain menghina. Lambene liya jarno ngenyek. Untuk naik cuma perlu 1 pertolongan kita. Adalah Tuhan. Yang setuju tepuk tangan. Amin. Nih orang yang dikuasai oleh Tuhan. Enggak khawatir akan hidupnya. Dan sudah lihat sekarang. Yang pertama, secara keturunan tidak mungkin dia dikasih Daud. Tapi kalau Tuhan yang mau. Yang kedua tadi lihat. Kalau orang Angon masuk keraton. Walah tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Tapi coba kita lihat.
setelah Daud ada di istana, ya Daud di istana loh ya, tinggal di sana, apakah benar-benar Daud itu tinggal di sana terus menerus? Yuk kita lihat pasal 17. Pasal 17, ayat yang ke-12 mulai, perhatikan. 1 Samuel 17 ayat 12. 1 Samuel 17 Ya. ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efrata. Daud adalah anak dari seorang, rumahnya di Efrata, daerah Bethlehem. Dari Bethlehem, Ya. Yehuda, Ya, yang bernama Isai. ayahnya namanya Isai, diangkat lagi. Kalau sudah disebut anak Isai, pasti orang tanya, Isai siapa sih, Cik? Isai anaknya Obed itu loh. Loh, Obed anaknya Kong Boas itu dah. Iya, loh itu turunannya Moab. Itu Ampiang loh. Halo, tahu Ampiang? Ampiang itu campuran, betul ya? Satu kali cucu saya tanya, Bapak, Noni ini Ampiang ya? Aku ngomong sama dia, lu kok tahu lah lu Ampiang, siapa saya ngomong? Katanya orang depan. Tonggo saya depan tuh ngomong, lu ini Ampiang. Terus dia tanya begini, Ampiang ini apa sih? Saya jelasin sama anak, oh memang cucu saya tanya. Gini loh nih, masih 4 tahun loh. Sekarang ini anak-anak itu hati-hati, walaupun 4 tahun dia bisa nyimpen apa yang dia. Ampiang itu apa sih Pak? Aku ngomong gini, Ampiang itu, ya saya ngomong gini, orang lek papai tenglang, mamai iniren, itu Ampiang. Lah dia tanya lagi sama tentang adiknya. Saya punya cucu kan 2. Lah kalau Benji juga Ampiang. Loh kok bisa? Iya, lek Noni kan papa iniren, mama cungkok. Lek adik itu papa cungkok, mama iniren. Karena mantu saya ini dua-dua tenglang. Oh gitu tah. Tapi ada makanan namanya Ampiang. Terus dia ngomong, aku kepengen makan Ampiang. Oh nanti ya tak belikan ya. Nah kok ya pas ke Solo. Ampiang itu adalah makanan orang Solo. Namanya Ampiang itu kalau orang Surabaya nyebut gulo kacang. Gulo kacang itu loh. Kalau di Surabaya namanya gulo kacang. Di Solo namanya Ampiang. Lah Ampiang sing paling enak yang hoje lah. Ya. Hoje dan apa ya enak dilihat itu loh. Hogan. Betul ya? Hogan hoje. Kan ada makan itu ada hogan bu hoje, ada hoje bu hogan. Ya betul ya? Ini hogan dan hoje. Ampiang ini. Lah kenapa? Gulanya itu gula Jawa. Gula Jawa itu gula aren. Bukan tebu loh ya, gula aren. Legi-legi gurih gitu. Kacangnya gede-gede dari congkok. Makanya rata-rata Ampiang itu ayu-ayu, ganteng-ganteng. Lah kenapa? Campuran gula Jawa, kacang Cino. Tahu sekarang Ampiang? Iya kan? Ya. Sungguhan. Saya ini cucu saya ini ganteng, cucu saya yang satu wayu, yang satu lagi wayu. Saya ini kalau sampai ngomong cucu sampai ditanya orang, lu iki sopo sih? Saya ngomong, iki putuku ngomong, lu masuk putumu gini, oh ngenyek kon ya. Kayak menghina gitu ya. Halo, lama-lama saya sadar karena mereka agak gede dan sebagainya. Suwe-suwe aku kok ya wedi lah bawa anak-anak itu ketemu teman saya. Tuh mereka ngomong, lu kon suwe melok yuk li, saya ngomongin ya betul ya. Pasti saya ngomong yuk li, durung lahir aku wis melok gitu kan ya. Nah coba kita lihat, namanya Daud, itu kan masih turunan 3. Nah, Daud itu anaknya Isai. Pokoknya orang sebut Isai, pasti akan menuju Obed dan menuju Boas, nyaut Rut. Tapi lihat, lanjut. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Wow, Isai itu punya 8 orang anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua Isai ini sudah tua dan lanjut usianya. Dan sudah lanjut usianya.
Terus. Ketiga anak Isai yang besar-besar. 3 anak Isai yang paling gede, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Telah pergi berperang mengikuti Telah Saul. pergi berperang mengikuti siapa? Saul. Saul. Terus. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu Nama ialah ketiga anaknya yang perang itu adalah Eliab. anak sulung. nomor 1, Ti'i. Anak yang kedua ialah Abinadab. Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Tisan sama. Daudlah yang bungsu. Daud itu Tipa. Nomor 8, bungsu. Terus. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ya, yang 3 anak ikut Saul, terus. Tetapi Daud selalu pulang dari Saul. Lihat saya. Tadi kan disuruh tinggal di istana. Daud selalu pulang dari Saul. Untuk menggembalakan domba ayahnya. Untuk menggembalakan domba ayahnya. Saya tertarik dengan hidup orang ini. Makanya jadi orang hebat. Ditahan loh oleh raja. Ini Puweja lah. Tidak usah pulang. Makan sini, minum sini, mandi sini, pakaian baru kasih lah. Dia omong, wo punya lah, wo meja lah. Betul? Saya pulang aja. Kenapa kamu mau pulang? Pulang hanya untuk, itu loh bacaan, hanya untuk angon. Angon wedus, wedusnya siapa? Ayahnya. Tahu Bapak Ibu Saudara? Jumlah wedusnya itu berapa? Waktu nanti dia ada di padan perang, kakaknya dia nomor 1 namanya Eliab berkata, Daud, kenapa engkau datang ke sini? Mau lihat perang? Terus domba yang 2-3 ekor itu kamu titipkan siapa? Berarti dombanya cuma berapa? Tidak 3, 2. Saya ngomong kepada saudara, Daud itu pulang dari Yerusalem ke Bethlehem setiap hari. Tahu Bethlehem Yerusalem jaraknya 8 kilo. Dari Bethlehem ke Efrata, tempat dia angon, 2 kilo. Jadi berapa kilo? PP berapa kilo? Cuma mau angon. Ayo. Urip enak di Yerusalem, makan enak, semua ada. Pulang setiap hari. Cuma mau gembalakan domba. Piro weduse iku lho? 3. Miliknya siapa? Ayahnya. Le aku jadi Daud, Anda jadi Daud, saya tanya, mau pulang 10 kilo PP, 20 kilo per hari, cuma gembalakan domba. Hah? Katanya dia naik Grab itu apa zaman itu? Saudara lihat ini. Ini rahasianya orang diberkati Tuhan. Rahasianya orang yang akan diangkat oleh Tuhan. Jangan cuma ngomong anugerah. Daud dapat anugerah berupa urapan. Jangan ngomong keturunan. Keturunan tidak mempengaruhi orang mau jadi orang hebat. Amin. Apakah orang kaya itu mesti putu nih orang kaya? Enggak. Engkongnya meyu, papa meyu, anaknya bisa ujian kok. Amin. Tapi untuk jadi begitu, lihat ini loh contohnya. Pulang 10 kilo, PP 20 kilo, hanya untuk angon. Aduh, lek saya jadi Daud pasti Anda tanya, aduh lapo kon mulai me angon tok iku lho. Lah ya apa? Lah itu domba ganuk sing ngengon cuma 3 ekor iku. Usulmu apa? Ayo. Pakai mic supaya mereka dengar. Usul apa? Belenai. Setuju? Halo, setuju? Siapa yang setuju dibeleh dikasih pakai sate? Oke, apa katanya Daud? Dibeleh. Iku duduk punyaku, itu punya papa. Dolen ae wis, lek wekku wis tak dol, iku weke papaku. Waduh. Kok ada ya orang begini ya? Sudah diurapi jari raja, wis makan enak, tidur nyenyak dalam istana,
seisa tanggung jawab walaupun ngangon domba cuma 3. Sekarang sudah sulit cari orang yang bisa tanggung jawab begini nih. Itu lek kena arek sekarang ditinggal matek kabeh telu itu. Sungguhan. Aja kate bohong-bohong loh ya. Saya mau jujur, Anda kalau jadi Daud ndak kira nih Wecia Bethlehem untuk ngangon. Kambuan cek matek yo gak apa-apa, sing penting sikil dengkle 20 kilo setiap hari iki. Halo? Orang setia, hanya orang setia yang diangkat Tuhan. Nek ndak setia, ojo harap diangkat Tuhan. Oh, Tuhan hebat, betul. Ada anugerah, amin. Betul ya? Tuhan itu sanggup menolong, yes. Tuhan kalau ngangkat, oh hebat, iya. Tapi kalau orangnya ndak setia, bujai. Orang setia itu loh yang sekarang sulit dicari itu ya. Amin. Firman Tuhan berkata, siapa dapat dipercaya yang kecil, dia akan dipercaya dalam hal yang besar. Kalau Daud jadi raja, tidak heran setianya kayak gitu loh. Nah, saya berharap Anda juga setia. Oh. Sekarang ya apa setia Pak? Mau cak mini itu loh bondoku. Kalau Anda bisa dipercaya yang kecil, Tuhan pasti percaya besar. Kalau dikasih rezeki titik ngomel. Tujuh ini ampun-ampun. Tuhan berkata apa? Kon kita kayak titik nyocot, gak usah. Kapok mukapan. Hari ini mau belajar setia? Mau setia? Orang yang setia pasti diangkat Tuhan. Saya ini kalau Selasa, saya tutup dengan kesaksian. Kalau Selasa, saya harus dari Malang ke Pakisaji, layani persekutuan. Malang Pakisaji itu kira-kira berapa kilo tuh ya? 20 kilo ya? Oh enggak ada ya, 15. 15, PP 30, tapi naik mobil. Enggak kayak Daud. Saya naik mobil, 15 kilo PP 30. Saya yang khotbah. Anak saya yang besar, dia nemeni saya, kadang-kadang dia yang pimpin doa. Lalu yang ngantar, ini ada Dika. Berapa orang? 3 orang. Yang main musik, ada pendeta namanya Pak Rianto dari Gereja Islam Masih. Berapa orang? 4 orang. Tahu yang dilayani berapa? Saya ditanya orang. Piro Pak sing dilayani? Saya ngomong begini, lek teko kabeh 10.000. Lek datang semua. Kalau datang semua 10.000. Terus dia tanya, loh terus sing datang piro? Ojo takon sing datang, sing ndak datangnya aku tahu. Loh hebat ya, lek datang semua 10.000. Iya, lah sing ndak datang berapa? 9.999. Berarti yang datang berapa? 1. Orang ngomong apa? Aduh Pak, berat. Loh kenapa? Jadi datang sekian kilo itu orang 4 ngelayani 1. Iya, lah kenapa? Aduh, kok gak wegah? Itu domba miliknya Tuhan loh. Halo betul ya? Nah terus pas ono siapa? Tak layani masih siji. Saya yakin siapa yang dapat dipercaya hal yang kecil, dia akan dapat dipercaya yang besar. Lelek ngelayani orang 1 wae ndak entos, ate dikei 10. Ate dikei 100. Mau dikasih 1000. Lah sito ae ndak nutut tok. Ndak wis aku mau setia. Kayak Daud. Dan saya yakin dengan kesetiaan orang pasti dibolehkan Tuhan. Amin. Jemaat setia ya. Haleluya. Pelayan-pelayan setia ya. Amin. Walaupun sedikit setia. Walaupun kecil setia. Kenapa? Dalam kesetiaan pasti Tuhan akan memulihkan kita.
Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari silakan Pak.